Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai nikmat-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai nikmat-Nya kepada tiap-tiap kita hingga di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang beberapa pembahasan tentang fiqhul wudu dari rukun-rukunnya wudu atau kewajiban-kewajiban di dalam berwudu, lalu kemudian sunnah-sunnahnya. Ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana ahibatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah, seperti yang telah kita sampaikan bahwa rujukan di dalam tuntunan berwudu pada firman Allah Subhanahu wa taala itu akan kita dapati di dalam suratul Maidah pada ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza qumtum ilas salati, jika kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan-tangan kalian hingga siku atau dengan siku-siku kalian, wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'baini, kemudian setelah itu adalah kedua kaki kalian hingga kedua mata kaki. Nah, maka ini adalah tuntunan dasar di dalam Al-Qur'an tentang berwudu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ia adalah salah satu syarat daripada sahnya pelaksanaan ibadah salat. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, kata Nabi. Allah tidaklah menerima salat seseorang di antara kalian ketika ia berhadas hingga dia berwudu. Ketika ia berhadas hingga ia berwudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa kesimpulan daripada tata cara berwudu di sini, yang pertama, seseorang yang berwudu itu untuk hendaknya yang pertama adalah berniat di dalam hati. Ini yang membedakan amalan ini adalah amalan ibadah ataukah ia selain dari amalan ibadah. Jadi niat ini yang membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menyampaikan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatannya. Lalu kemudian yang kedua adalah mengucapkan basmalah. Yang ketiga, ini seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di sini ada sunnah Nabi SAW bersiwak atau membersihkan gigi. Kalau misalkan kita tidak memiliki batang siwak, kita bisa menggunakan jari kita untuk membersihkan mulut ataupun gigi kita terlebih dahulu. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu.
kalaulah aku tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali hendak berwudu. Maka selanjutnya pada poin yang ketiga ahibatil kiram adalah membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Jadi dibasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali dengan menyempurnakannya, ya. Yang keempat setelah itu adalah berkumur dengan menggunakan tangan kanan, dilanjutkan dengan menghirup air ke hidung seraya membersihkan hidungnya dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Jadi kalau seperti yang dicontohkan di dalam hadisnya Utsman ibnu Affan ketika beliau memperagakan tentang bagaimana wudhunya Nabi SAW, maka Utsman itu menuangkan air ke tangan kanannya, yang lalu kemudian air yang berada di tangan kanan ini beliau gunakan untuk beliau berkumur, lalu kemudian sisa air itu beliau gunakan untuk dihirup, ya. Jadi air yang berada di tangan kanan ini digunakan untuk berkumur, lalu sisa airnya digunakan untuk dihirup. Yang lalu kemudian di sana Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu tamadmada wastansyaqa wastanthar. Jadi Utsman berkumur, gitu ya, lalu kemudian menghirup air ke hidungnya, lalu kemudian setelah itu membersihkan hidungnya. Dan sunnah di dalam al-madmadah wal istinsyak di sini ahibatil kiram adalah untuk seorang muslim itu melebihkan di dalam berkumur dan dalam basuh hidung. Kalau kata Nabi SAW itu adalah baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman, kata Nabi. Dilebihkanlah ketika kalian itu melakukan istinsyak atau membasuh hidung, termasuk juga di dalamnya berkumur, ya, kecuali ketika seseorang itu berada dalam keadaan berpuasa, kata Nabi SAW. Nah, maka berkumur dengan membasuh hidung ini kita lakukan sebanyak 3 kali. 3 kali ini adalah sunnahnya ahibatil kiram. Kalau seperti yang kita sampaikan bahwa Nabi SAW itu pernah berwudu marrataini, thalatha marrat. Nabi itu pernah berwudu sekali-sekali, ya. Pernah berwudu 2 kali di setiap anggota wudunya. Dan Nabi SAW juga pernah berwudu sebanyak 3 kali, dan ini akmaluha. Ini yang paling sempurna, yaitu menjadikan basuhan-basuhan ini sebanyak 3 kali seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan demikian Utsman ibnu Affan itu mencontohkan, memperagakan bagaimana wudunya Nabi SAW. Lalu kemudian yang kelima adalah membasuh wajah sebanyak 3 kali. Nah, ini kewajiban di dalam berwudu, ya. Ini furudul wudu seperti yang Allah firmankan, faghsilu wujuhakum. Membasuh wajah. Kalau poin yang keempat tadi diperselisihkan oleh para ulama, berkumur dan membasuh hidung, di antara para ulama ada yang mengkategorikan berkumur dengan membasuh hidung ini adalah bagian daripada kewajiban, ya. Bagian daripada kewajiban di dalam berwudu, dan di antara ulama yang lain adalah mengkategorikannya sebagai amalan sunnah, ya. Yang kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar yang dipilih oleh para penulis di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, berkumur dan membasuh hidung ini adalah bagian dari yang diwajibkan, masuk dalam keumuman perintah Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, maka termasuk di dalamnya adalah berkumur dan membasuh hidung. Dan di antara para ulama yang lain mengkategorikan berkumur dan membasuh hidung adalah bagian dari amalan sunnah. Yang keenam ahibatul kiram azzani wa azzakumullah, yang kelima adalah membasuh wajah, ya. Membasuh wajah ini kalau dari bagian atas itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut, sementara bagian bawahnya itu adalah asfaladz dzaqan, yaitu dagu bagian bawah ini. Lalu kemudian setelah itu dari anting-anting telinga kanan hingga anting-anting telinga kiri. Nah, maka ini adalah anggota wudhu yang wajib untuk kita basuh dengan sempurna. Jangan sampai ada celah di mana wajah kita ini tidak terkena air wudhu. Karena seperti yang kita sampaikan, Nabi SAW memberikan ancaman kepada umatnya yang tidak menyempurnakan wudhunya. Seraya Nabi SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu, ya, dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk dalam kategori ini adalah anggota-anggota lain yang juga wajib untuk dibasuh pada saat kita berwudhu. Nah, maka ahibatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah, jadi kita sempurnakan wajah-wajah kita ini, kita sempurnakan ketika membasuhnya, dan dilakukan sebanyak 3 kali. Wajibnya 1 kali, sunnahnya hingga 3 kali. Lalu kemudian yang keenam adalah membasuh tangan kanan hingga siku-siku sebanyak 3 kali. Ya, tangan kanan ini kita basuh
bersama sikunya. Sikunya juga kita basuh. Disempurnakan juga jari jemarinya, ya, lengan kita sempurnakan. Karena memang di antara sunnah di dalam berwudu itu adalah isbaghul wudu, adalah menyempurnakan wudu yang kita lakukan. Jadi tidak asal, akan tetapi kita sempurnakan. Kita gunakan yang namanya tangan kita yang satunya ini untuk memperjalankan air sampai bisa kita pastikan bahwasanya air itu benar-benar membasahi keseluruhan anggota yang wajib untuk kita basuh. Ya. Di samping kalau di dalam kehidupan akhirat nanti sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini yang kita basuh di dalam kehidupan dunia dari anggota wudhu ini akan menjadi sinar, ya, di dalam kehidupan akhirat nanti yang membedakan antara kita dengan yang lain, yang menunjukkan kalau kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya kalian akan dipanggil di dalam kehidupan akhirat nanti itu ghurran muhajjalin, seperti halnya kuda-kuda yang berwarna hitam lalu kemudian pada bagian kaki dan wajahnya itu putih. Akhirnya itu gambarannya, kata Nabi SAW, bagaimana anggota wudhunya umatnya Nabi Muhammad ini di dalam kehidupan akhirat nanti itu bersinar. Maka disempurnakan wudhu kita sempurnakan. Ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah. Maka membasuh tangan kanan ini hendaknya kita basuh hingga siku, dan kita lakukan sebanyak 3 kali. Sunnahnya adalah mendahulukan yang kanan, ya, kanan kita basuh sebanyak 3 kali. Lalu kemudian yang ketujuh dilanjutkan dengan membasuh tangan kiri hingga siku, dan ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Setelah kita basuh anggota tangan kita yang kanan, maka dilanjutkan dengan membasuh anggota tangan kita yang kiri beserta sikunya juga, ya, dengan kita sempurnakan, dan kita lakukan juga sebanyak 3 kali. Lalu kemudian ahibatil kiram yang ke-8 adalah mengusap rambut. Seperti yang Allah firmankan, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ya. Mengusap rambut dengan menjalankan kedua tangan dari ujung rambut depan hingga rambut belakang, kemudian mengembalikan kedua tangan ke depan. Ya. Dimulai dari rambut depan kita. Jadi mengusap itu tidak memperjalankan air. Ya. Kalau membasuh itu kan memperjalankan air kepada anggota wudhu. Nah ini kalau mengusap itu kita ambil airnya lalu kemudian kita percikkan, lalu menggunakan sisa air yang tersisa ini untuk kita usapkan kepada bagian kepala kita. Ya. Dimulai dari anggota kepala yang depan sini sampai ke belakang. Ya. Dari depan ke belakang lalu kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari bagian depan rambut, ya, lalu kemudian dikebelakangkan, lalu kemudian dikembalikan lagi ke depan, lalu kemudian setelah itu diikuti dengan mengusap kedua telinga. Nah ini adalah tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, hibatul kiram. Nah, maka pada poin yang ke-9, mengusap telinga bagian dalam dan luar. Ya. Ibu jari kita gunakan untuk mengusap telinga bagian luar, lalu kemudian jari telunjuk ini kita gunakan untuk mengusap telinga bagian dalam. Setelah itu ahibatul kiram, pada poin yang ke-10 adalah membasuh kaki kanan, mendahulukan yang kanan terlebih dahulu, ya. Wa arjulakum ilal ka'baini. Allah menyampaikan wa arjulakum, maka maknanya adalah kembali kepada perintah untuk membasuh. Maka Allah memerintahkan kita setelah mengusap kepala untuk membasuh kaki kita, yang kaki kanan hingga mata kaki untuk kita lakukan sebanyak 3 kali, lalu kemudian membasuh kaki kiri hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Dengan memperhatikan, karena seperti tadi disampaikan oleh Nabi SAW, kalau misalkan ada anggota dari yang wajib untuk dibasuh ini dan tidak kita basuh, itu akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, berwudu tapi masuk neraka. Kapan? Ya ketika tidak menyempurnakannya. Maka di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menggunakan jari kelingking ini untuk disela-selakan kepada jari-jari kaki. Gitu ya. Jadi untuk memastikan yang namanya air wudu itu benar-benar membasahi keseluruhan anggota kaki kita. Lalu kemudian yang ke-12, untuk hendaknya amaliyah di dalam berwudu ini kita lakukan dengan tertib, ya, tertib berurutan.
Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya demikian, maka kita melaksanakan seperti yang diperintahkan oleh Allah, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya demikian, maka kita melakukannya seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi kita lakukan dengan tertib. Lalu kemudian yang ke-13 adalah al-muwalah, berkesinambungan. Dan seperti yang pernah kita sampaikan bahwa makna daripada berkesinambungan itu untuk hendaknya seorang muslim membasuh anggota wudhu yang dibasuh, lalu kemudian membasuh yang selanjutnya sebelum anggota wudhu yang sebelumnya ini kering. Jadi kalau membasuh wajah, nah hendaknya kita membasuh tangan kita itu sebelum yang di wajah kita itu mengering. Ya, artinya kalau misalkan kita berwudhu di masjid sini, lalu kemudian ternyata airnya habis, kita pindah masjid, ya, kalau misalkan wajah ini yang awalnya sudah kita basuh ini sudah mengering, maka hendaknya kita ulangi lagi dari awal. Kecuali kalau masih basah, masjidnya tidak terlalu jauh, masjid yang berikutnya kita melanjutkan pada membasuh tangan kanan kita ini masih masuk dalam kategori mualah. Nah, jadi makna daripada mualah itu membasuh anggota wudhu yang selanjutnya sebelum anggota yang sebelumnya ini mengering. Nah, itu adalah makna daripada mualah, jadi berkesinambungan. Lalu kemudian yang terakhir setelah kita berwudu adalah disunahkan untuk kita membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Lalu kemudian ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, doa yang selanjutnya yang juga dituntunkan yang bisa dibaca oleh seorang muslim adalah doa Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini adalah dua doa yang bisa kita baca ketika kita selepas berwudu. Baik. Selanjutnya ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah nawaqidul wudu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-khariju minas sabilaini, adalah apa-apa yang keluar dari kubul ataupun dubur. Ini menjadi pembatal wudu, baik air besar, air kecil, air madhi, air wadi. Ini adalah sesuatu yang dapat membatalkan wudu seseorang. Kalau di dalam suratul Maidah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan au jaa ahadum minkum minal gha'id, atau seseorang di antara kalian buang air besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah salat seseorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai dia berwudu. Maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah. Jadi apa-apa yang keluar dari kubul ataupun dubur ini merupakan sesuatu yang dapat membatalkan wudu seseorang. Ini sesuatu yang dapat membatalkan wudu seseorang. Termasuk juga buang angin. Ini sesuatu yang dapat membatalkan wudu seseorang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya oleh sebagian para sahabatnya tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang kalau sholat itu dia seolah-olah buang angin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yansharif hatta yasma'a sautan aw yajidariha." Salatnya hendaknya dilanjutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia benar-benar yakin kalau ada suara buang angin yang keluar, atau ada angin yang keluar. Baru kemudian batalkan salatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa yang namanya buang angin ini merupakan sesuatu yang dapat membatalkan wudu seseorang. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja memang kalau ragu kalau di dalam permasalahan buang angin kalau ragu itu tidak menjadi pembatal wudu seseorang sampai dia betul-betul yakin ada angin ataupun ada suara yang keluar. Karena kaidah yang disampaikan oleh para ulama adalah al-yaqin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak dapat
dirubah dengan sesuatu yang masih ragu. Nah, maka ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudu seseorang. Air madhi juga sama. Air madhi adalah air yang keluar ketika seseorang itu sedang memikirkan tentang perkara jima. Nah, biasanya dia keluar itu air. Airnya kental. Biasanya keluarnya ini bisa terasa dan juga bisa tanpa dia rasakan. Ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW ketika dulu sahabat Ali bin Abi Thalib itu menanyakannya kepada Nabi SAW, namun tidak secara langsung. Ali menyampaikan, kuntu rajulan madza, aku itu adalah orang yang sering mengeluarkan air madzi, katanya Ali bin Abi Thalib. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah SAW limakani ibnatihi minni. Hanya saja aku malu untuk menanyakannya kepada Rasulullah SAW karena putri Nabi SAW adalah istriku. Yang lalu kemudian Ali bin Abi Thalib itu minta tolong kepada sahabat Miqdad ibnul Aswad. Lalu kemudian sahabat Miqdad inilah yang menanyakannya kepada Nabi SAW. Yang lalu kemudian kata Nabi SAW, tawadda waghsil dzakaraka. Nabi SAW memerintahkan untuk hendaknya orang yang mengeluarkan air madhi itu membasuh kemaluannya. Lalu kemudian setelah itu dia berwudu. Maka ini menunjukkan bahwa keluarnya air madhi di sini ahibatul kiram merupakan sesuatu yang dapat membatalkan wudu seseorang. Ini bagian daripada apa-apa yang keluar dari kubul dan dubur seseorang. Baik. Lalu kemudian yang kedua adalah khurujun najasati min baqiyatil badan. Keluarnya najis dari bagian tubuh yang lainnya. Kalau misalkan ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermasalah pada saluran kubul dan duburnya, lalu kemudian dibuatkan saluran lain yang tidak seperti umumnya manusia di bagian pinggangnya atau di bagian perut bawahnya untuk keluarnya kotoran dari kubul dan duburnya. Nah, maka para ulama menyampaikan najis-najis yang keluar dari anggota tubuh yang lain ini bagian daripada pembatal wudu juga, bagian daripada pembatal wudu juga. Nah, maka ini adalah pembatal yang kedua, yaitu keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Fa in kana baulan aw ghaitan naqadha mutlaqan lidukhulihi fin nususi sabiqah. Kalau yang keluar itu adalah kotoran, air besar ataupun air kecil, maka ini akan membatalkan wudhu seseorang secara mutlak karena dalil-dalil yang telah disebutkan tadi. Wa in kana ghairuhu makaddami wal qai'i, kalau misalkan yang keluar adalah darah dan muntah, fa in fahusha wa kathura fal aula ayatawadda minhu. Kalau misalkan yang keluar adalah darah dan muntah dari anggota tubuh seseorang selain dari kubul dan dubur, maka kalau misalkan jumlahnya banyak, maka hendaknya dia berwudhu amalan bil ahwat, sebagai bentuk kehati-hatian. Wa in kana yasiran fala yatawaddau minhu bil ittifaq. Tapi kalau misalkan sedikit, maka tidak apa-apa kalau misalkan tidak berwudu ketika yang keluar itu adalah muntah ataupun darah. Maka ini ahibatil kiram azan wa azakumullah yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah zawalul aqli au taghtiyatuhu bi igma'in aw naumin. Hilangnya akal, entah dikarenakan pingsan atau dikarenakan tidur. Ini adalah pembatal wudhu yang ketiga. Hilangnya akal baik dikarenakan pingsan atau dikarenakan tidur. Dikarenakan Nabi SAW bersabda, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Yang membatalkan wudhu itu adalah buang air besar, buang air kecil, dan juga tidur, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW dalam riwayatnya Imam Abu Dawud yang dihasankan oleh Imam Al-Albani menyampaikan al-ainu wika'us sahih faman nama falyatawadda. Hadis ini diperselisihkan di antara para ulama, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan juga. Namun ahibatul kiram, hadis ini kalau oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Al-Irwa ini termasuk hadis yang dihasankan. Jadi Nabi menyampaikan al-ainu, kedua mata ini adalah wika'us sahih, adalah penahan dari keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Orang kalau masih cengar, kalau masih tidak tidur, itu mampu mengontrol keluarnya sesuatu dari kubul dan duburnya. Tapi kalau misalkan dia tertidur,
maka tidak ada yang bisa menahan sudah. Jadi sudah hilang kesadaran dia. Nah, maka mungkin untuk yang namanya keluar air kecil, keluar kotoran dan lain sebagainya, maka kata Nabi al-ainu wika ussahi. Kedua mata ini adalah pengikat daripada as-sahi, ya. Adalah pengikat dari keluarnya kotoran dari kubul ataupun dubur, ya. Faman nama falyatawaddo, maka barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Wa ammal jununu wal igma'u wasyukru wa nahwuhu fayanqudu ijma'a. Sementara gila, lalu kemudian pingsan dan mabuk, maka ini adalah hal-hal yang disepakati oleh para ulama bahwasanya hal-hal tersebut membatalkan wudu. Wan naumun naqidu huwal mustaghriqul ladzi la yabqa ma'ahu idrakun ala ayyi hay'atin kana an-naum. Dan tidur yang dimaksudkan membatalkan wudu itu ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah an-naumul mustaghriq, adalah tidur yang pulas. Apapun posisi kita, kalau tidurnya itu pulas, maka tidur pulas ini membatalkan wudu kita. Ya, tidur pulas ini membatalkan wudu kita. Entah itu kita terlentang, entah itu kita duduk. Kalau tidur kita itu adalah tidur yang pulas, maka tidur itu membatalkan wudu. Ya. Bagaimana kita mengetahui tidur kita ini pulas atau tidak? Orang itu kalau tidur pulas itu tidak merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Gitu ya. Tidur, gitu ya, mau Jumatan, duduk habis sholat sunnah ketiduran, tahu-tahu iqomah tanpa dia merasakan apa-apa. Gitu ya. Khutbah pertama ya apa, khutbah kedua ya apa, gak ngerti sudah. Tahu-tahu sudah iqomah aja. Nah, maka ini masuk dalam kategori an-naumul mustaghriq. Ya. Jadi tidurnya itu adalah tidur yang pulas, yang tidak merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini adalah jenis tidur yang membatalkan wudu seseorang, apapun posisi dia di dalam tidur. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Amman naumul yasir, sementara tidur yang ringan, fa innahu la yanqudul wudu, maka sesungguhnya tidur yang ringan itu tidak sampai membatalkan wudu. Kenapa? Li'anna sahabata radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'as wa hum fi intidharis shalah wa yakumuna yusallun wa la yatawaddaun. Dalam riwayatnya Al-Imam Muslim, para sahabat-sahabat Nabi itu dulu kalau misalkan mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah salat, maka di antara mereka ada yang terkantuk-kantuk. Ada yang mengantuk, yang lalu kemudian ketika dikumandangkan iqamah untuk melaksanakan ibadah sholat, para sahabat ini langsung melaksanakan sholat dengan tanpa terlebih dahulu berwudu. Kita tahu kalau sholat Isya-nya Nabi SAW itu kadang dilakukan di awal waktu, seperti yang biasa kita lakukan, dan kadang sholat Isya-nya Nabi itu dilakukan di pertengahan malam. Jadi kalau waktu terbenam dengan masuknya waktu subuh di Indonesia berarti kurang lebih sekitar jam 11, jam setengah 12-an. Ini waktu terbaiknya melaksanakan sholat Isya ketika bisa dilakukan secara berjamaah. Karena Nabi menyampaikan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis sholati fi hadhihi sa'ah. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat Isya di waktu ini, kata Nabi. Nah, makanya kalau kebiasaan Nabi, kalau Nabi melihat di awal waktu Isya para sahabat itu berkumpul untuk sholat Isya, maka Nabi menyegerakan sholat Isya. Tapi kalau misalkan para sahabat itu tidak berkumpul di awal waktunya, maka oleh Nabi diakhirkan di pertengahan malam. Nah, maka di sebagian para sahabat Nabi itu ada yang menunggu untuk pelaksanaan sholat Isya itu sambil terkantuk-kantuk hingga ketika sudah dikumandangkan iqamah, maka para sahabat-sahabat Nabi ini langsung berdiri dan melaksanakan ibadah sholat dengan tanpa terlebih dahulu berwudu. Nah, maka kesimpulannya ahibatil kiram, poin yang ketiga, hal yang membatalkan wudu seseorang itu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ini meliputi tidur, gitu ya. Tidur yang dimaksudkan di sini adalah an-naumul mustaghriq, tidur yang pulas. Ya, tidur di mana seseorang tidak merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, maka apapun posisinya, pada saat dia tidur dan dia pulas dalam tidurnya, maka tidur pulas ini menjadi pembatalnya wudu. Ya. Tapi kalau hanya tidur ringan, maka ini adalah sesuatu yang tidak sampai membatalkan wudu, sebagaimana hal itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajmain. Lalu kemudian kalau seperti pingsan, lalu kemudian gila, lalu kemudian mabuk, maka ini secara ijma' disampaikan oleh para ulama bahwa hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat membatalkan wudu seseorang.
Rabi'an, yang keempat, massu farjil adami bila hail, menyentuh kemaluan anak Adam dengan tanpa adanya pembatas. Nah, menyentuh kemaluan ahibatil kiram merupakan sesuatu yang dapat membatalkan wudhu seseorang. Kalau di dalam riwayatnya Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Nabi SAW di dalam hadisnya Busrah bintu Safwan radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia berwudu, kata Nabi SAW. Gitu ya. Jadi barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Wa fi hadithi Abi Ayyub wa Ummu Habibah, dan di dalam hadisnya Abu Ayyub dan Ummu Habibah, Nabi bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya adalah hendaknya dia berwudu. Ini adalah sesuatu yang dapat membatalkan wudu seseorang. Namun di dalam permasalahan ini, ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, ada hadis lain yang juga hadisnya disahihkan oleh para ulama yang secara zahir kontradiktif. Di mana Nabi SAW itu ketika ditanya, itu di dalam hadisnya Talq ibnu Ali, Talq ibnu Ali mengisahkan bahwa ada orang yang nanya kepada Nabi SAW tentang menyentuh kemaluan setelah seseorang itu berwudu, maka Nabi SAW menyampaikan, hal huwa illa bid'atum minka. Jadi tidak sampai membatalkan wudu, kata Nabi SAW, karena kemaluan ini adalah sesuatu bagian daripada anggota tubuh kita, demikian kata Nabi SAW. Nah, maka ini ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah. Lalu kemudian hadis yang menunjukkan kalau menyentuh kemaluan tidak batal wudu. Lalu hadis yang kedua seperti yang kita sampaikan, bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, maka di sini para ulama berselisih pendapat di antara mereka. Di dalam menjamak kedua hadis ini ada yang mengambil jalur dengan menasakh, Jadi hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu, ini disampaikan oleh Nabi belakangan, dan hadis ini menjadi nasikhan, menjadi tuntunan yang menghapus tuntunan sebelumnya. Jadi yang pada akhirnya yang diberlakukan bahwa orang itu yang menyentuh kemaluannya itu batal wudunya. Di antara para ulama ada yang menjamak antara kedua hadis, seperti halnya Al-Imam Al-Albani, ketika menyentuh kemaluannya itu dengan tanpa adanya syahwat maka tidak sampai membatalkan wudu, namun ketika menyentuhnya itu dengan syahwat maka itu akan membatalkan wudu seseorang. Fa'ala kullin, untuk lebih kehati-hatian sebagai seorang muslim adalah untuk hendaknya ketika kita menyentuh kemaluan kita, untuk hendaknya kita berwudu. Karena Nabi SAW memang menyampaikan di dalam hadis yang sahih, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, untuk hendaknya dia berwudu, dan itu yang dipilih di dalam kitab Al-Fiqhul Miyassar. Itu yang dipilih di dalam kitab Al-Fiqhul Miyassar. Baik. Lalu kemudian yang kelima, saudara-saudara sekalian, adalah aklu lahmil ibil, memakan daging onta. Makan daging onta. Ada yang pernah makan daging onta di sini? Insyaallah. Anak 7 tahun ada di Yaman, tidak pernah makan daging onta. Pernah umroh juga tapi tidak pernah makan daging onta. Nah, maka makan daging onta di sini, ahibatil kiram, ini diantara sesuatu yang dapat membatalkan wudhu seseorang. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam hadisnya Jabir ibni Samurah, di mana Jabir ibnu Samurah mengisahkan ada orang nanya kepada Nabi SAW, ana tawadda'u min luhumil ghanam, wahai Rasulullah, apakah kalau kita makan daging kambing itu harus berwudhu? Qala in syi'ta tawadda' wa in syi'ta la tatawadda'. Kata Nabi, kalau kamu mau berwudhulah, kalau kamu mau tidak perlu berwudu, kata Nabi SAW. Lalu kemudian orang tadi bertanya kepada Nabi, ana tawadda'u min luhumil ibil, apakah kita harus berwudu sehabis memakan daging onta? Maka kata Nabi SAW, na'am tawadda' min luhumil ibil, ya, kalau habis makan daging onta hendaklah engkau berwudu, kata Nabi SAW. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Lalu kemudian yang terakhir,
Yang keenam, hal-hal yang dapat membatalkan wudu seseorang adalah ar-riddatu 'anil Islam, adalah keluar dari agama Islam. Hal ini dikarenakan Allah berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh." Barang siapa yang kufur dari keimanannya, maka amalannya telah terhapus. Ya. Misalkan pagi hari ini dia kufur, ya, dia melakukan hal-hal kekufuran, lalu kemudian setelah itu jam 8 waktu duha dia mengucapkan 2 syahadat lagi. Dia bertaubat, dikasih nasihat, lalu kemudian dia bertaubat lagi, dia belum melakukan apa-apa dari pembatal-pembatal wudu. Ya gak buang air besar, gak buang air kecil, gak buang angin, ya. Jaraknya tidak lama. Nah, akan tetapi murtadnya dia ini ahibatil kiram menjadi sesuatu yang dapat membatalkan wudunya. Maka setelah itu untuk hendaknya dia kembali berwudu sebelum melaksanakan ibadah yang diwajibkan berwudu. Wa kullu ma aujabal ghuslu aujabal wudu ghairal maut. Dan semua yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi, maka hal itu juga menjadi sesuatu yang mewajibkan untuk orang tersebut berwudu. Nah, maka ini ahibatil kiram azza wa azakumullah adalah tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu seseorang. Kalau kita simpulkan, yang pertama, hal-hal yang keluar dari kubul dan dubur. Yang kedua adalah keluarnya najis dari anggota badan yang lainnya selain dari kubul dan dubur. Lalu kemudian yang ketiga adalah hilangnya akal, tidur hingga pulas, atau mabuk, atau pingsan, atau gila. Ini dapat membatalkan wudu seseorang. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan tanpa adanya pembatas. Yang kelima adalah memakan daging onta. Lalu kemudian yang keenam adalah murtad dari Islam. Selanjutnya, ma yajibu lahul wudu, ibadah yang mengharuskan seseorang itu untuk berwudu itu ada 3, hibatil kiram. Wa yajibu 'alal mukallafi fi'lul wudu'i lil umuril atiyah. Seorang yang mukallaf itu diwajibkan untuk berwudu ketika hendak melakukan hal-hal berikut. Awalan as-salah, yang pertama adalah salat. Li hadithi Ibni Umar marfu'an, karena Nabi menyampaikan dalam hadisnya Ibni Umar, la yakbalullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa terlebih dahulu bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah yang diperoleh dari harta yang ia curi dari harta rampasan perang. Di sini syahidnya Nabi menyampaikan Allah tidak menerima salat seseorang sampai dia berwudu atau kecuali dengan dia berwudu. Maka di sini disyaratkan yang namanya orang salat itu untuk terlebih dahulu bersuci. Yang kedua adalah at-tawaf. At-tawafu bil baitil haram fardhan kana aw nafla. Tawaf di Baitullah, di Masjidil Haram itu melakukan tawaf, baik tawafnya adalah tawaf yang wajib seperti tawaf umroh ataupun tawaf ifadah ataupun tawaf yang sunnah. Kita masuk masjid, kita ingin tawaf sebagai pengganti dari 2 rakaat salat sunnah kita. Nah, maka ini disyaratkan untuk hendaknya seorang muslim itu berwudu. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu tawadda'a tsumma tawafa bil baiti. Karena sunnah fi'liyahnya Nabi itu kalau mau tawaf terlebih dahulu berwudu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kalau yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kalau tawaf wudu dulu. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihil kalam. Tawaf di Baitullah itu adalah salat, ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan orang yang tawaf itu untuk berbicara. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Yang lalu kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim, waliman'ihil haidha minat tawafi hatta tathur. Dan Nabi memang melarang para wanita-wanita yang sedang haid itu untuk melakukan tawaf. Nah, maka amalan kedua yang diharuskan seseorang itu untuk berwudu adalah ketika dia tawaf. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf Al-Quran tanpa batas. Ini madhabnya jumhur ahli ilmi, massul mushafi bi basyaratihi bila ha'il. Menyentuh mushaf dengan tangannya dengan tanpa adanya pembatas. Nah, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi disyaratkan untuk seseorang itu berwudu terlebih dahulu. Dalilnya karena Allah berfirman, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat-malaikat Allah. Dan Nabi bersabda, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik
oleh Imam Ad-Daruqutni yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, la yamassul Qur'ana illa tahir. Hendaklah tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang berada dalam keadaan suci. Kecuali orang yang berada dalam keadaan suci. Jadi ini adalah mazhabnya mayoritas para ulama, menyentuh Al-Qur'an itu disyaratkan orang untuk bersuci. Hanya memang ada di antara para ulama yang berpendapat tidak sampai disyaratkan harus bersuci ketika menyentuh Al-Qur'an dengan beberapa adillah, dan termasuk mereka melemahkan hadis ini. Akan tetapi mazhabnya jumhurul ulama, dan itu yang disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, maka disyaratkan orang yang hendak menyentuh mushaf untuk dia berada dalam keadaan suci. Lalu kemudian ahibatil kiram, yang terakhir adalah tentang ma yustahabbu lahul wudu, ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk seseorang itu berwudu. Yang pertama adalah ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Inda dzikrillah taala wa qiraatil Qur'an. Sunnah orang yang hendak berzikir itu berada dalam keadaan berwudu. Sunnah orang yang hendak membaca Al-Qur'an dari hafalan yang dia hafal misalkan, itu berada dalam keadaan berwudu, tapi tidak sampai pada derajat yang wajib. Artinya kalau orang mau berzikir sementara dia dalam keadaan berhadas, boleh saja, tidak ada masalah. Mau baca Al-Qur'an dari yang dia hafal, itu boleh saja walaupun tidak dalam keadaan berwudu. Namun disunnahkan, dianjurkan untuk kita itu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an dalam keadaan berwudu. Yang kedua adalah di setiap kali hendak sholat, ya, kita sholat maghrib dalam keadaan berwudu, selesai sholat maghrib dengerin pengajian. Mau sholat isya disunnahkan untuk berwudu lagi walaupun kita belum batal wudunya. Kalau wajibnya tidak wajib karena kita berada dalam keadaan berwudu. Mau langsung sholat isya sah-sah saja. Tapi di antara sunnahnya Nabi SAW adalah berwudu di setiap kali hendak melaksanakan sholat. Ini sebagaimana disebutkan limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, karena Nabi menjaga hal tersebut. Wa kama jaa fi hadithi Anas, sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Anas, qala, di mana Anas menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli shalah. Nabi itu berwudu di setiap kali hendak melaksanakan salat. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang junub ketika hendak kembali berhubungan, hendak tidur atau makan dan minum. Ini diantara sunnah yang disunnahkan ketika orang itu hendak berwudu. Yustahabbul wudu lil junubi idza arada ay ya'uda lil jima' aw arada an-nauma aw al-akla aw asy-syurb. Orang yang sedang dalam keadaan junub lalu ingin kembali berjima atau ingin tidur, makan ataupun minum, maka disunnahkan untuk berwudu. Dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda." Orang kalau sudah habis berhubungan dengan istrinya, lalu ia ingin kembali berhubungan, kata Nabi SAW, untuk hendaknya dia berwudu. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam hadisnya Aisyah, anna Rasulullah SAW kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lisalah. Nabi itu kalau sedang junub lalu mau tidur, Nabi itu wudu dulu, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Qabla ayyanam, sebelum Nabi tidur Nabi berwudu dulu. Wa fi riwayatil laha, dan dalam riwayat yang lain Aisyah menyampaikan fa arada ayyakula aw yanam. Kalau Nabi mau makan sementara Nabi dalam keadaan junub, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu berwudu. Jadi berwudu ini untuk meringankan hadasnya, kalau sholat ya nanti harus mandi dulu, dan akan kita kaji pada kesempatan berikutnya insyaallah. Lalu kemudian rabi'an, yang keempat, al-wudu'u qabla al-ghusli, berwudu sebelum mandi. Berwudu sebelum kita mandi, ini diantara sunnah. Dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah itu kalau mandi wudu dulu seperti wudu di dalam salat, dan akan kita perinci insyaallah pada pembahasan tentang mandi janabah. Lalu kemudian ahibatil kiram, yang terakhir adalah ketika seseorang itu hendak tidur. Kalau mau tidur sunnahnya wudu dulu. Karena dalam hadisnya Bara ibnu Azib, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah tsumma taji' ala shiqqikal aiman." Kalau kalian itu mau tidur, kata Nabi, maka berwuduklah seperti wuduk di dalam sholat, lalu berbalinglah ke anggota tubuh kalian sebelah kanan. Nah, maka ini adalah keadaan-keadaan di mana seorang muslim itu disunnahkan untuk berwudu. Yang kesimpulannya, yang pertama, kalau kita hendak berzikir atau membaca Al-Quran, kalau sambil menyentuh, kalau menurut mazhabnya jumhur ya harus berwudu, ya. Tapi kalau hanya sekedar baca, nah maka diperbolehkan tanpa wudu, namun dianjurkan untuk kita berwudu. Yang kedua, di setiap kali kita hendak sholat,
Kita sholat maghrib, habis sholat maghrib dengerin pengajian, setelah itu mau sholat isya, wudhu lagi. Nah, ini di antara sunnah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian yang ketiga, kalau kita berada dalam keadaan junub, lalu hendak kembali berhubungan, atau kita hendak makan ataupun minum, disunnahkan untuk terlebih dahulu kita berwudu. Ataupun ketika kita hendak tidur, ya, dalam keadaan junub, kebiasaan Nabi SAW itu berwudu terlebih dahulu. Lalu kemudian yang keempat adalah berwudu sebelum kita mandi janabah. Lalu kemudian yang terakhir adalah ketika kita hendak tidur. Ini tidur secara umum dalam keadaan suci nih, kita tidak dalam keadaan junub, namun mau tidur, maka kata Nabi SAW, idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah. Kalau orang mau tidur, mau mendatangi tempat tidurnya, maka hendaknya dia terlebih dahulu berwudu. Nah, maka ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah materi tentang fiqhul wudu, yang mana artinya kita telah menyempurnakan bab tentang materi seputar wudu. Sampai di sini, kalau misalkan ada pertanyaan yang hendak ditanyakan, kita persilakan. Fadhal. Waalaikumsalam. Yang Anda lihat hampir mayoritas sholat itu bukan mengusap kepala, tapi cuma kepalanya gini-gini. Nah, itu bagaimana hukum? Karena itu kan bagian tidak sempurnanya dari mengusap rambut. Barakallah. Terus kedua, cara menghitung 3 kali, Ustaz. Seperti wudhu, kita ingin mengusap tangan gitu. Ini kan ke depan kan juga. Barakallah. Juga atau sekali. Iya. Karena ada sebagian pendapat dari Ustadz itu ke belakang, ke depan, gitu loh Ustaz. Barakallah. Baik. Kaki tak lihat itu sebagian banyak itu kan bukan di, tapi begini. Barakallah. Hampir keseluruhan saya melihat. Barakallah. Dan saya ingatkan tidak peduli gitu. Iya. Bagaimana sholatnya itu? Barakallah. Baik. Untuk mengusap kepala di sini, ahibatul kiram azzani wa azzakumullah, ya. Ini khilafiyah sebenarnya di antara para ulama. Apakah mengusap kepala itu diharuskan untuk mengusap secara keseluruhan? Meskipun para ulama bersepakat bahwa yang paling utama adalah mengusap secara keseluruhan. Ya. Yang lalu kemudian khilafiyah di antara para ulama itu, ahibatul kiram azzani wa azzakumullah. Nah, apakah mengusap keseluruhan kepala ini wajib atau diperbolehkan sebagiannya? Nah, yang berpendapat akan bolehnya untuk mengusap sebagian itu seperti mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i. Ya? Jadi ketika Allah menyampaikan wamsahu bi ru'usikum, ya, bi ru'usikum, ba-nya ini ditafsirkan dengan ba tab'idiyah. Jadi diperbolehkan untuk mengusap sebagian. Jadi ukuran wajibnya itu adalah mengenai sebagian rambut. Nah, jadi kalau sudah mengenai sebagian rambut, maka sudah masuk dalam kategori yang sah. Meskipun mereka bersepakat bahwasanya yang paling utama itu adalah mengusap keseluruhan kepala. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah sekalipun, yang biasa kita diajarkan dari kecil, kalau kita berwudu kan biasanya kita usap pada bagian depan rambut kita ini sebanyak 3 kali. Memang itu pendapat di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi mengusapnya itu sebanyak 3 kali dan sebagian kepala saja. Ya. Lebih utamanya ya diusap secara keseluruhan. Kalau bertanya tentang sahnya, sah-sah saja. Tidak ada masalah. Menurut mazhab yang berpendapat akan bolehnya mengusap sebagian kepala seperti mazhabnya Al-Imam Syafi'i. Namun sekali lagi sempurnanya adalah hendaknya mengusap keseluruhan kepala. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan membasuh kedua tangan, itu hitungan 1 kalinya kapan? Hitungan 1 kali itu kalau kita sudah menyempurnakan membasuh keseluruhan, ya. Jadi kalau misalkan 1 kali jalan belum sempurna, baru bagian punggungnya saja, depannya masih belum, disempurnakan dulu. Kalau sudah sempurna berarti hitungannya 1 kali, ya. Jadi 1 kali itu sampai benar-benar sempurna. Baru kemudian yang kedua kali pun juga demikian sampai benar-benar sempurna. Baru kemudian yang ketiga kali juga sampai benar-benar sempurna, ya. Kalau belum sempurna yang belum dihitung 1 kali, ya. Karena kan ukuran 1 kali ini kan ukuran wajibnya, dan ukuran wajib ini kan sampai sempurna mengenai keseluruhan tangan kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita membasuh 1 kali ke belakang, ya, dan belum mengenai keseluruhan tangan kita, maka dikenakan keseluruhan tangan kita ini dengan air dulu, baru dinamakan dengan 1 kali.
Nah, jadi begitu. Jelas ya? Nah, kalau membasuh kaki, ya, sebenarnya intinya berwudu itu kita dapat memastikan bahwa keseluruhan anggota yang wajib untuk dibasuh ini kita basuh. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan tangan kita, hanya kita hidupkan keran, lalu kemudian kita gerak-gerakkan kaki kita dan kita ala ghalabatil dhann, ya, menurut prasangka terbesar kita, ini seluruh anggota kaki yang wajib untuk dibasuh sudah terkena oleh air, sah, sudah. Ya. Sampaikan tadi tidak Sunnah. ada sebagian itu tidak termasuk bagian Ya. Nah. Tidak ada batas. Itu ada sebagian menyampaikan maka hadis jangan menyampaikan. Nah. Sholatnya tidak sah. Bagaimana? Baik. Kalau misalkan ya seperti tadi kita sampaikan. Jadi berwudu itu ya, kalau sudah membasahi keseluruhan yang wajib untuk dibasuh sudah sah. Ya, kan? Nah, maka untuk kita bisa mencapai itu disunahkan oleh Nabi untuk isbagh, untuk menyempurnakan wudu kita, untuk menggunakan tangan kita ini memastikan apakah air itu sampai atau tidak. Nah, namun ketika kita berbicara adanya orang yang kan tidak semuanya mampu, terkadang orang gemuk, sulit untuk ngangkat kakinya, pakai tangannya, lalu kemudian dia hanya menggerakkan kakinya dengan dia memastikan secara ghalabatul dhann, ya, menurut prasangka dia sudah membasahi semua, insyaallah sudah sah, tidak ada masalah, ya. Nah, kecuali kalau misalkan dia ihmal ya, dia menyepelekan, ya, ketika dia membasahi kakinya dengan menggunakan air sampai sebagian anggota wudhunya ini tidak terkena, sebagian anggota yang harusnya dibasuh ini tidak terkena air. Nah, ini yang celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu. Nggih. Pertama, perkara wudhu tadi yang mengusap kepala. Naam. Ada sebagian dari ulama atau kita mengambil air langsung membasuh ini. Naam. Iya. Langsung ke kuping. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua tadi masalah kita mau saja sudah punya wudhu mulai sholat maghrib atau sebelum sholat maghrib. Kita berwudhu mau sholat maghrib. Terus kita selalu biasa mendengarkan pengajian. Ya, saya lihat kebanyakan mereka ini Tidak wudhu lagi. tidak berwudhu. Ya jarang yang orang yang berwudhu mungkin kalau batal. Iya, iya. Nah, itu saya tanyakan kedua pertanyaan tadi. Barakallah. Saya lihat kebanyakan mereka tidak perlu. Iya, iya. Soal sah saja atau bagaimana? Barakallah. Taib. Kalau pertanyaan pertama, pertanyaannya apa Pak Abdullah? Jadi ambil air terus ke bawah, Khair. langsung kiri, langsung ke kuping. Iya, betul, betul. Nah, itu bagaimana? Betul, seperti itu tuntunannya seperti itu. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Kuping sendiri, kepala sendiri. Enggak. Nah, jadi kalau kata Nabi al-udhunani minar ra'si. Jadi kedua telinga ini adalah bagian dari kepala. Kalau di dalam ayat Al-Qur'an kan tidak disebutkan. Allah hanya menyampaikan wamsahu biru'usikum. Langsung ya. Gitu ya? Jadi langsung betul. Ini terus Betul. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari awal kepalanya hatta dhahaba bihima ila qafah, sampai kepada rambut belakangnya, thumma raddahuma hatta raja'a ilal makani alladhi bada'a minhu. Jadi dari awal ke belakang lalu dikembalikan ke depan, gitu ya. Baru kemudian setelah itu diikuti dengan mengusap kedua telinga. Itu sejauh ilmu yang Anda ketahui seperti itu. masalah kajian kita mengangkat. Taib. Kalau bertanya tentang bolehnya, boleh-boleh saja. Habis pengajian maghrib, gitu ya, masuk isya tidak berwudu karena tidak batal, sah. Karena dia dalam keadaan suci. Namun kalau bertanya tentang sunnahnya adalah Nabi SAW yatawaddau li kulli shalah. Nabi itu berwudu di setiap kali hendak melaksanakan ibadah sholat. Nah, jadi kalau misalkan mau dapat pahala sunnahnya, ya wudu lagi untuk sholat isya. Tapi kalau malas, dingin dan lain sebagainya, ya sudah. Nah. Yang terakhir tadi ketika nggak tidur, umur saja tidak berwudu bagaimana? Gimana? Umur saja tidak berwudu. Boleh saja. Boleh saja. Jadi ada orang mau tidur tapi tidak wudhu dulu, boleh kaya boleh, karena ini bagian dari amalan sunnah. Atau habis berwudhu buang angin terus. Biasanya kan kalau seiring bertambahnya usia, gitu ya, kembung kena angin sedikit, gitu ya, udah wudhu buang angin ya, khalas,
biqadril istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu berwudu lagi sampai kita tidur dalam keadaan suci, itu yang paling utama. Sunnah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak mampu dan kita sudah mengupayakan, khalas. Jadi insyaallah afwan. Fadhal. Ahlan wa sahlan. Saya cuma mengonfirmasi kaidahnya yang nomor 8. Nah, Ini mengusap padahal kalau melihat kita kajian pada firman Allah itu wamsahu birusikum, itu adalah kita disuruh mengusap kepala. Ini sangat prinsipil, sangat-sangat mendasar sekali. Karena bisa saja orang yang tidak punya rambut mungkin kalau iya. mungkin masih kada Barakallah. Iya. seumpama karena berpenyakit misalnya sehingga tidak ada rambutnya sama sekali. Iya. Saya nggak usah mengusap rambut, akhirnya tidak menyentuh pada kepala. Barakallah. Rambut di sini Ustaz. Iya. Buat konfirmasinya apakah mungkin salah atau mungkin Iya. Barakallah. Ya, yang ini dirubah nanti ini. Mengusap kepala. Jadi kalau ada yang enggak punya rambut, ya kepalanya diusap. Kepalanya yang diusap. Karena kalau dalam firman Allah wamsahu biruusikum, gitu ya, wamsahu biruusikum, kepala kalian. Ya, kalau ada rambutnya ya dikenakan rambutnya itu tadi. Baik. Fadhal. Terima kasih. Saya memiliki sebuah pengertian antara mengusap dan membasuh. Nah, kalau mengusap seperti mengusap kepala, itu kan tangan dibasahi, kemudian diusapkan di kepala. Kemudian kalau membasuh, memperjalankan air. ambil air di tangan, dibasuhkan. Ya diusapkan tapi membawa air. Iya, betul. Apa kira-kira begitu? Betul. Ya, alhamdulillah. Kemudian melanjutkan pertanyaan dari Pak Usman terkait dengan membasuh tangan tadi. Karena kita juga pernah mendapatkan sebuah nasihat seperti ini. 3 kali itu air mengalir dari ujung tangan ini ke atas, kemudian dikebawakan lagi, diarahkan lagi. Ini sudah 3 kali. Tapi kalau yang dari Ustaz tadi kan 1 kali ke atas. Kalau misalnya ini belum sempurna, diulang baru 1 kali kan gitu. Iya. Ini yang sedikit yang kami racun. Oh, masya Allah. Yang paling atur yang mana? Barakallah. Iya. Ya sejauh pemahaman yang ana pahami, berwudu itu dihitung 1 kali itu ya kalau sudah membasahi keseluruhan yang wajib untuk dibasuh tadi. Gitu ya. Tergantung airnya ya apa. Kalau airnya sedikit bisa bolak-balik sampai Kalau seperti halnya Nabi SAW berwudu dengan 1 mud, dengan 1 genggaman air, gitu ya, dengan 1 genggaman air, nggak sampai 1 liter, mungkin 1 sampai 2 gelas saja. Maka kan otomatis kalau memperjalankan air dengan menggunakan tangan kita bisa bolak-balik dalam hitungan 1 ini, sampai kita pastikan membasahi keseluruhan tangan kita. Ini 1 hitungan, gitu ya. Baru hitungan yang kedua adalah dengan kembali membasahi keseluruhan tangan kita dan demikian seterusnya. Dan pertanyaan yang pertama tadi adalah tentang al-ghuslu, membasuh itu ya adalah jarayanul ma', memperjalankan air kepada anggota yang wajib untuk dibasuh tadi. Kalau mengusap tadi ya benar tadi yaitu menggunakan air yang tersisa di tangan untuk kita usapkan kepada bagian kepala dan telinga. Begitu insyaallah. Taib yakfi insyaallah. Nah. Memang biasanya ada orang balik lagi. Ini kalau sudah kan bukan 2 kali 3 kali. Itu yang Ya khair. Nah. Cuma kalau saya duduk biasanya ambil air langsung saya gosok dulu. Ini balik lagi. Ini hitungannya sudah 2 kali menurut saya. Saya dengarkan dari beberapa ulama terus balik lagi. Ini kan gimana? Ini maksud saya masih belum Ya sudah kalau karena ada ulama yang menyampaikan ini kalau sudah sempurna gosoknya ini sudah 2 kali, ini ketiga kali gitu. Tapi juga gitu kan, ini langsung saya gosok ke depan, ini 2 kali, ini ketiga kali gitu. Ini ada sebagian yang sampaikan seperti itu kan.
Seperti tadi yang kita jelaskan, hitungan satu itu ketika sudah membasahi keseluruhan. Kalau misalkan masih belum membasahi keseluruhan, ya belum dihitung satu. Apakah kalau misalkan kita analogikan, kalau misalkan kita berwudu satu kali Pak Utsman ya, lalu kemudian kita hanya membasuh satu kali tarikan tangan tadi, gitu ya, dan kita mau berwudu satu kali saja, sementara belum membasahi keseluruhan, ya apa berarti? Pertanyaan dari Anda. Kalau kita mau berwudu satu kali, kita tidak mau 3 kali, karena Nabi pernah berwudu marrotan, ya kan? Lalu kita mau membasuh tangan kita dengan satu kali tarikan, ya kalau kita bisa memastikan itu sudah membasahi keseluruhan sah. Tapi kalau misalkan belum, kan harus membasahi keseluruhan berarti untuk sampai kategori wudu kita itu dikategorikan sah. Nah, jadi intinya dikategorikan satu kali itu ketika sudah membasahi keseluruhan yang wajib untuk dibasuh. Bisa satu kali, bisa ada tambahan jadi 1,5 atau 2 kali. Ya, pokoknya dihitungan satu kali ini sejauh yang ana fahami wallahu alam, yaitu ketika membasahi keseluruhan. Apanya? Dihindari. Jadi mencukupkan kepada apa yang disunnahkan oleh Nabi. Kalau berlebihan dikhawatirkan termasuk ke dalam at-tanattu'u fid din, berlebihan di dalam beragama. Nah, jadi sunnahnya 3 kali dan para ulama menyampaikan untuk tidak melebihkan dari 3 kali. Gitu. Nah, barakallah. Tapi insyaallah ini ibadah karam. Nah, mumpung hari Ahad ya, mumpung hari Ahad ini nggak ada yang betul. Pertama kita mungkin mencuci Betul. ya, kita sabun, terus kita Langsung gerojok. ya pertama gerojok dulu, baru itu kita berwudu. Setelah itu, setelah berwudu, ini bagaimana? Barakallah. Kita harus setelah mencuci gerojok kepala lagi, 3 kali atau bagaimana? Terus kita berwudu. Ya, apa kita harus mandi lagi? Ya? Barakallah. Barakallah. Ini nanti insya Allah akan kita perjelas pada bab tentang mandi janabah. Akan tetapi kita jawab secara ringkas. Mandi janabah itu caranya ada 2. Yang pertama adalah al-ghuslul mustahabbah, cara mandi yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Membasuh kemaluan, niat dulu ya, basmalah, membasuh kedua tangan, membasuh kemaluan, berwuduk seperti wuduk di dalam sholat, lalu kemudian membasahi rambut, lalu menyiram keseluruhan badan. Ini sunnahnya secara sederhana. Lalu kemudian yang kedua adalah tata cara mandi ya, yang terpenuhi rukun-rukunnya. Rukunnya mandi itu ada 3. Niat, ya, membasuh najis pada tubuh, membasahi keseluruhan tubuh dengan air. Nah, pokok kita sudah niat mandi janabah, najis yang ada di tubuh kita sudah kita bersihkan pada kemaluan atau pada paha, pada perut misalkan, ya. Lalu kemudian setelah itu kita ndak wudhu, ndak apa, langsung jebor-jebor atau pakai shower langsung membasahi keseluruhan tubuh, dan ghalabatidz dzan, prasangka kita sudah air ini sudah membasahi keseluruhan tubuh, sudah sah tanpa harus berwudhu lagi, sudah tanpa harus berwudhu lagi. Begitu. Ini cara yang kedua. Jadi yang terpenuhi rukun-rukunnya mandi tadi, yaitu niat, lalu kemudian membersihkan najis pada tubuh, lalu kemudian yang ketiga adalah ta'mimul badani bil ma', membasahi keseluruhan tubuh ini dengan air. Nah, itu sudah kategori sah sudah. Tapi yang tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Apakah perlu berwudu setelah itu? Tidak perlu, kecuali kalau misalkan habis mandi kita itu melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Habis mandi kita masih menyentuh kemaluan. Habis mandi kita masih buang air kecil. Habis mandi kita masih buang angin. Nah, maka di sini kita butuh untuk berwudu. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar. Tapi kalau tidak melakukan pembatal-pembatalnya, ya maka mandi itu sudah lebih sempurna daripada wudu. Mandi sudah lebih sempurna daripada berwudu. Nah, ya, hanya saja itu tadi, karena kan kadang kita habis mandi kan macam-macam masih. Habis mandi ada yang masih buang air kecil, ada yang masih buang angin dan lain sebagainya, maka berwudu kalau misalkan. Wudu karena melakukan pembatal wudu. Ayo Afan, tafadhal. Apabila ada orang sakit ya, hanya bisa berbaring. Iya. Nah, terus tayamumnya itu apa dia seperti wudu biasa, tapi dia kan belum tahu keadaan sucinya gitu. Gimana? Barakallah.
Oh, dia bisa berwudu dengan air? Nggak bisa. Dia misalnya bebannya sudah sakitnya. Oh, barakallah. Orang itu bertayamum alasannya ada dua. Yang pertama adalah inda in'idamil ma, kalau tidak ada air. Yang kedua adalah airnya ada tapi tidak mampu menggunakan. Berarti dia masuk dalam kedua ya. Jadi dia tidak mampu untuk menggunakan air, gitu ya. Caranya sama dengan wudu biasa. Oh tidak. Nanti itu insya Allah akan kita jelaskan pada bab tayamum, tapi kita jawab secara ringkas. Tayamum itu sederhananya setelah niat dan basmalah, gitu ya, adalah memukulkan kedua tangan ini pada media tanah, gitu ya, atau debu, lalu kemudian diringankan dengan ditiup atau dihentakkan, lalu kemudian diusapkan pada wajah, lalu kemudian pada kedua tangan. Khalas. Nah, jadi tidak seperti wudu. Meskipun di antara sebagian madzhabul arba'ah seperti madzhabnya Imam Syafi'i yang jadid, yang terbaru, madzhabnya Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, itu yang namanya mengusap kepada tangan itu sampai siku. Dan ini yang diajarkan kepada kita dari kecil. Nah, itu memang madzhab di dalam pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat dalam madzhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau madzhabnya yang qadim, pendapatnya yang lama ketika beliau berada di Kufah, itu seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi, dalam hadisnya Ammar, jadi cukup sampai pergelangan saja. Mengusapnya sampai pergelangan saja. Wala alal arjah, yang lebih mendekati kebenaran wallahu alam adalah itu sampai pergelangan saja tanpa sampai siku. Nah, begitu. Setelah itu sudah dapat melaksanakan ibadah sholat sudah. Nanti insyaallah akan kita perinci di dalam bab tayammum insyaallah. Tapi semoga apa yang kita pelajari ahibatul kiram dapat memberikan kemanfaatan. Lembaran kayak gini bermanfaat? Bermanfaat ya. Tanpa ini kan ringkasan saja. Kalau kitab aslinya tidak kita hadirkan di sini. Kalau yang berbahasa Arab kayaknya tidak perlu dicantumkan ya materi ini. Ya nanti kita lihat sudah. Tapi semoga yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.